Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini, seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh rahmat dan kasih kepada kami datang menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu atas kasih setia dan pertolongan Tuhan, sehingga sampai pada detik ini kami ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini dan di awal pekan ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sucikanlah hati, pikiran, dan perasaan kami sehingga firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Singkapkanlah firman-Mu dan tuntunlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan disimak, demikian firman Tuhan. Berilah telinga kepada permohonanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Silakan disimak sekali lagi Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan yang akan kita renungkan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah menanti jawaban Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sering sekali kita tidak sabar kalau harus menanti jawaban Tuhan yang kita rasa terlalu lama. Apalagi kita sudah berdoa setiap waktu dan kebutuhan kita sangat mendesak. Sakit terlalu lama yang tidak kunjung sembuh. Masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Banyak orang mulai berputus asa dan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Dan itu memang sangat manusiawi sekali. Mungkin kita ingat tentang kisah Abraham. Abraham yang disebut sebagai bapa orang percaya, pernah tidak sabar menantikan jawaban Tuhan tentang janji keturunan, sehingga ia harus mengikuti keinginan istrinya untuk menghampiri pembantunya demi mendapatkan keturunan. Kisah ini tentu sudah kita sering dengar dan bahkan sudah sering diajarkan mulai ketika kita dari anak-anak sekolah minggu. Abraham pernah tidak sabar walaupun dia disebut sebagai bapa orang yang beriman kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menanti jawaban Tuhan untuk permohonan dan pergumulan kita memang sering
sekali kedagingan kita yang muncul ketimbang taat dan setia hingga jawaban Tuhan itu datang. Ketika Daud berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulannya, sebagaimana yang terungkap di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, ia menanti jawaban Tuhan dengan setia. Tuhan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Perhatikan ayat yang keempat. Di sini kita dapat melihat bahwa Daud sedang menanti jawaban Tuhan di dalam doanya. Tuhan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kalimat "dan aku menunggu-nunggu" sama artinya dengan aku sedang menantikan atau aku menantikan. Dalam konteks ini, tentu Daud sedang menantikan jawaban Tuhan karena Daud sedang berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Daud sambil menantikan jawaban Tuhan? Mari kita lihat. Yang pertama adalah Daud datang kepada Tuhan pada waktu pagi. Daud menghadap hadirat Tuhan pada waktu pagi. Ia bangun dari tidurnya dan mengingat kepada Tuhan, serta memohon pertolongan atas pergumulannya. Bahkan Daud mengatakan pada waktu pagi Tuhan mendengar seruannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu pagi adalah saat yang tepat untuk menghadap Tuhan. Sebelum memulai semua aktivitas dan pekerjaan kita, dan memulainya bersama dengan Tuhan, supaya Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Bangun pagi, kita harus ingat Tuhan. Jangan sampai bangun pagi kita tergesa-gesa meninggalkan tempat tidur kita. Bangun pagi kita tergesa-gesa meninggalkan rumah kita untuk bekerja, untuk melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kita. Tetapi kita lupa dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini Daud mengajar kepada kita supaya kita memberikan waktu kita pada waktu pagi untuk menghampiri hadiratnya dan memohon belas kasihan, memohon kekuatan, dan memohon berkat pimpinan dan penyertaannya untuk sepanjang hari, sepanjang waktu yang akan kita lalui di depan kita. Kemudian yang kedua, selain datang kepada Tuhan pada waktu pagi, Daud mengatur persembahan kepada Tuhan. Daud bukan hanya sekedar ingat kepada Tuhan pada waktu pagi, pada waktu ia bangun dari tidurnya, tetapi juga mengatur persembahan kepada Tuhan. Mengatur persembahan itu dibuat oleh Daud, menggambarkan kerelaan untuk memberi kepada Tuhan. Dalam renungan yang sudah kita renungkan terdahulu, yang terambil dari ayat yang kedua dan ketiga, kita sudah belajar dan sudah dijelaskan bahwa berdoa kepada Tuhan bukan saja meminta dan meminta kepada Tuhan, tetapi juga harus memberi. Dan di sini Daud memberi kepada Tuhan. Ia bukan hanya berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan, tetapi juga ia mengatur persembahan kepada Tuhan. Ini artinya bahwa Daud sedang memberikan sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Persembahan di sini bisa dalam bentuk ucapan syukur, bisa dalam bentuk penyerahan diri kepada Tuhan, dan juga bisa dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Itulah yang dilakukan Daud. Walaupun ia menanti jawaban Tuhan, ia tetap aktif dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ia tidak diam. Ia tidak terus berharap, tetapi dia tidak melakukan sesuatu. Ia tetap aktif untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jawaban Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Itulah sebabnya penting kesabaran ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Sebab jawaban Tuhan tidak instan. Tuhan menjawab doa kita butuh waktu, yaitu waktu yang terbaik. Bukan terbaik untuk kita, tetapi terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah yang kita lakukan sambil menantikan jawaban Tuhan pada saat kita sedang berdoa selama ini? Pada saat doa-doa kita belum terjawab, atau pada saat kita sedang diharuskan untuk menunggu dan menanti jawaban itu sendiri? Apakah kita akan menyerah kalau jawaban Tuhan itu dirasa terlalu lama? Apakah kita akan menyerah kalau kita rasa bahwa jawaban Tuhan itu tidak kunjung datang? Atau mencari jawaban atau solusi di luar Tuhan? Ini mungkin ada jawabannya di dalam hati kita masing-masing. Tetapi Daud mengajar kita untuk setia menanti sambil memberi kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati kita dengan renungan kita pada pagi hari ini. Mari setia menanti jawaban Tuhan, walaupun kita harus menunggu lebih lama. Percayalah bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mencari Tuhan, ingat kepada Tuhan ketika kami bangun pagi dan kami mengatur persembahan kepada Tuhan. Kami bukan saja meminta, tetapi Daud mengajar kami supaya kami memberi kepada Tuhan. Sering sekali kami tidak sadar dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami hanya bisa meminta, tetapi kami lupa untuk memberi. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu, mampu hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami, sepanjang hari dan bahkan sepanjang pekan ke depan ini, kami mau menyerahkan totalitas kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memberi hidup kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkenan untuk menolong dan memberkati kami, dan memberikan kekuatan bagi kami saat-saat kami sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dengan pekerjaan, pergumulan dengan bisnis, pergumulan dengan lingkungan sekitar kami dan lain sebagainya. Tuhan tolong kami, dan Tuhan kiranya akan menyertai kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kami hadapi, dan Tuhan mengajar kami untuk setia menanti jawaban Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati seisi rumah kami, berkati keluarga besar kami, berkati juga komunitas kami di mana kami berada Tuhan, sehingga kami senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan dan kesehatan di dalam kami melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kami.
Biarlah kuasa-Mu senantiasa menjaga, menyertai kami, menutup bungkus kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari sakit penyakit dan gangguan-gangguan kesehatan lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk penanganan COVID-19 Tuhan, yang sampai pada saat ini masih penuh dengan misteri. Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati, sehingga penanganan COVID-19 ini ya Tuhan dapat teratasi dengan baik, dan kami boleh keluar dari belenggu pandemi ini, dan bangsa kami dipulihkan, dunia dipulihkan, dan sistem perekonomian kami dipulihkan, dan juga sendi-sendi kehidupan yang lainnya dipulihkan, termasuk Tuhan hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan. Terima kasih ya Bapa, kami rindu melihat negeri kami dipulihkan, kami rindu melihat bangsa kami dipulihkan, kami rindu melihat keluarga kami, komunitas kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan ajarlah kami untuk sabar menantikan jawaban Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk memberikan jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan kami, termasuk kerinduan kami untuk melihat pemulihan demi pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semua untuk sepanjang hari yang akan kami lewati. Biarlah Tuhan senantiasa akan memegang tangan kami, menuntun kami, dan mengarahkan langkah kami, supaya kami tetap berada dalam rencana-Mu saja. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber penghiburan, dan sumber berkat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan senantiasa menjaga, menopang, dan menyertai kita, sehingga apapun yang kita buat, kita kerjakan senantiasa dituntun dan disertai oleh Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap semangat, tetap taati protokol kesehatan, dan sampai jumpa lagi dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.